Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kali ini di video ketiga dari series video kita selama satu semester ini. Dan di video kali ini kita akan membahas perbedaan antara etika, moral, adab, dan akhlak. Intinya dari perspektif profesi keguruan ya. Etika profesi keguruan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa CPMK yang harus Anda capai dalam pembelajaran ini. CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah pertama yang harus Anda selesaikan di pertemuan ini adalah Anda diharapkan bisa memahami definisi etika, moral, adab, dan akhlak. Dan ini nanti akan kita lakukan melalui diskusi kelompok di kelas dan definisi ini harus Anda pahami dengan baik. Selanjutnya, untuk CPMK kedua, Anda juga diharapkan untuk mampu membandingkan definisi dari konsep-konsep ini berdasarkan pendapat dari berbagai ahli nanti yang akan kita bahas juga di kelas. CPMK ketiga, Anda diharapkan untuk mampu membuat sendiri atau merumuskan sendiri definisi dari masing-masing konsep ini berdasarkan hasil riset Anda dari bacaan dan dari definisi ahli-ahli yang akan kita bahas nanti di kelas, serta berdasarkan pengalaman Anda dalam kehidupan sehari-hari. Di pertemuan kali ini saya akan mengevaluasi pemahaman Anda dan penguasaan atas konsep-konsep yang akan kita pelajari ini berdasarkan tugas infografis yang akan saya jabarkan di video selanjutnya. Bagi Anda yang mungkin masih asing dengan infografis, infografis itu adalah sejenis media yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi yang kompleks ke dalam bentuk visualisasi yang lebih gampang dicerna, terutama untuk mereka pembelajar-pembelajar visual. Jadi nanti definisi dari berbagai konsep yang akan kita pelajari hari ini akan kita terjemahkan ke dalam gambar dan visualisasi yang menarik supaya lebih gampang dicerna oleh siapapun yang baca. Dan ini nanti akan kita sebar melalui sosial media masing-masing. Selesai dengan pemaparan CPMK yang harus Anda selesaikan di pertemuan ini, kita lanjut dengan definisi dari masing-masing konsep. Yang pertama ada etika. Etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti sifat, watak, adat, atau kebiasaan. Dan etikos yang artinya susila, keadaban, atau perilaku baik secara umum. Dari dua kata ini, etika kemudian diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang moral manusia yang berhubungan dengan upaya untuk menentukan tingkah laku manusia itu sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk mengatur tingkah laku manusia. Secara keseluruhan, etika adalah penilaian baik atau buruk, benar atau salah yang ditentukan oleh manusia, ya, dan ditujukan untuk manusia juga, baik dalam konteks individu maupun kelompok. Dan ini bisa dilakukan oleh institusi tertentu atau negara terhadap aktivitas tertentu di sebuah negara, ya. Etika biasanya melibatkan masyarakat umum dalam pembentukan norma-norma yang harus ditaati oleh individu atau kelompok. Dan etika merupakan bagian penting dari cara manusia untuk memanusiakan manusia lain. Begitulah sederhananya ya. Jadi kita buat peraturan untuk kita sendiri, untuk kita taati sendiri, dan untuk kita telaah sendiri apakah kita ini sudah masuk ke dalam kategori baik atau buruk sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat kita. Nah, bagaimana pengertian etika dalam konteks Islam? Nah, etika dalam Islam kan sumbernya berarti ada dua ya. Yang pertama Al-Quran dan kemudian sunnah melalui hadis ya. Sunnah Nabi melalui hadis-hadis gitu. Sumber-sumber ini kan menjadi pedoman yang sentral bagi kita sebagai umat muslim ya dalam menjalankan ibadah, perbuatan, dan aktivitas sehari-hari kita, dan untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas ini sesuai dengan ajaran Islam. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kadang-kadang apa yang kita temui di dalam dua sumber ini tuh membutuhkan interpretasi lebih jauh lagi karena misalnya ada perubahan konteks yang terjadi di kehidupan kita, kehidupan masyarakat kita, sehingga itu tadi membutuhkan penafsiran lebih lanjut lagi. Nah, disinilah kemudian pentingnya ilmu agama Islam itu ya. Jadi ketika kita menafsirkan mana nih kira-kira perilaku yang masih sejalan dengan dengan ajaran Islam, maka kita membutuhkan
nalar ilmu dan agama ya, untuk menilai perilaku manusia apakah masih on the right corridor atau sudah keluar dari track yang diajarkan dalam dua sumber tadi, Al-Quran dan hadis. Terutama untuk konteks-konteks yang situasinya tidak sama persis dengan yang disampaikan di kitab suci kita. Dan ini banyak sekali contohnya. Disinilah pentingnya ilmu itu kan. Jadi ilmu kan memang seharusnya mendukung iman, dan iman memberikan makna pada ilmu, begitulah kira-kira. Dua-duanya saling mendukung karena tidak akan mungkin kebenaran bertentangan dengan kebenaran yang lain. Itu seharusnya sejalan gitu. Inilah kenapa dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam praktek agama kita sehari-hari diperlukan penilaian baik atau buruk yang disajikan berdasarkan alasan yang ilmiah ya, argumen yang rasional begitu, yang dihubungkan dengan ajaran agama Islam. Nah, etika Islam adalah kemudian menjadi landasan moral yang kuat dalam mengatur perilaku umat Islam secara keseluruhan, baik itu dalam konteks individu maupun masyarakat. Dan ini kemudian dimaknai sebagai cara kita menerapkan ajaran agama dan mengaplikasikan nalar keilmuan agama Islam kita. Dalam pembentukannya, etika biasanya bersifat humanistis dan antroposentris ya. Humanistis artinya diambil dari hasil pemikiran manusia, dan antroposentris artinya ditujukan untuk manusia juga gitu. Ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia. Sehingga dengan kata lain, etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Dengan kata lain, etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh pemikiran manusia dan ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia. Baik, di titik ini silahkan Anda seharusnya sudah paham pengertian etika secara umum, dan saya ingin Anda mempost video ini dan think about one example from your daily life yang masuk ke dalam kategori etika menurut Anda. Jangan lupa taruh pendapatnya di kolom komentar ya. Next, kita lanjut dengan moral. Nah, kali ini moral masih detailnya dari ini dulu ya, definisi dulu. Jadi moral adalah berasal dari bahasa Latin yang asal katanya adalah mores. Mores ini bentuk plural, bentuk jamak dari kebiasaan ya. Tapi artinya sama, kebiasaan juga. Dan etika sama-sama membahas fokus pada diskusi mengenai apakah sebuah perbuatan atau perilaku itu baik atau buruk ya. Namun ketika etika menggunakan rasio sebagai tolak ukur baik atau benarnya sebuah tindakan atau perilaku, maka moral menggunakan norma-norma atau tradisi yang hidup di masyarakat sebagai indikator baik atau buruknya sebuah perilaku atau tindakan. Jadi sederhananya etika itu lebih bersifat filosofis ya, karena sumbernya kan adalah pemikiran manusia. Namun moral itu lebih normatif karena asalnya adalah norma-norma yang berlaku dan tumbuh di masyarakat. Dalam pemakaian sehari-hari, moral digunakan sebagai alat untuk menilai perbuatan yang sedang dinilai ya. Sementara etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Intinya moral itu sumbernya adalah sistem atau nilai yang hidup di masyarakat. Jadi baik atau benar yang tindakan kita, salah atau benar yang tindakan kita itu tergantung kepada bagaimana norma yang berlaku di masyarakat mendiktekan itu masuk ke kategori yang mana gitu ya. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan lagi ya. Jadi sama seperti tadi, saya ingin Anda mempost video ini dan silakan tulis di kolom komentar satu contoh yang menurut Anda merepresentasikan moral yang diambil dari nilai-nilai yang ada di masyarakat kita. Baik, now that you finish writing your comment mengenai contoh contoh moral yang diambil dari nilai yang hidup di masyarakat kita, maka kita lanjut dengan adab. Nah, ini apa lagi nih ya? Banyak ya. Sebenarnya etika, moral, adab, dan akhlak itu kan sama-sama berhubungan. Cuman memang penting bagi kita untuk mendudukkan definisinya di tempat masing-masing supaya kita tidak salah mencampur adukan konsep yang keempat ini.
Jadi seperti yang saya sampaikan, Sastra Praja mengatakan dalam bukunya bahwa adab adalah cara hidup eh, yang apa ya, menghaluskan kebudayaan manusia begitu. Sedangkan menurut istilah adab adalah suatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri kita dari kesalahan. Adab ini dibagi menjadi dua jenis. Satu adab di luar, adab secara fisik maksudnya. Nah ini biasanya kita sebut dengan etiket ya. Jadi misalnya ketika naik mobil Anda bisa saja lompat sebenarnya tak salah. Cuman yang lebih sopan adalah, yang lebih beradab adalah Anda turun dengan menggunakan kaki kanan dulu misalnya, dengan mengikuti cara tertentu supaya lebih kelihatan sopan. Jadi basically etiket ini adalah tata cara, ya kan, atau sopan santun yang berlaku di masyarakat dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Jadi ketika Anda lewat di depan orang tua, ya Anda bisa saja sebenarnya lewat, cuman akan lebih hormat kelihatan, akan lebih sopan kelihatan kalau Anda menundukkan badan, terus apa ya, merendahkan diri ketika lewat secara fisik ya, menundukkan badan ketika lewat di depan orang tua tadi. Tangan ditaruh di depan gitu ya. Kemudian jenis kedua adab di dalam ya, atau kesopanan batin. Nah, ini adalah sumber kesopanan lahir sebenarnya. Jadi apa yang kita terjemahkan ke dalam tindakan itu kan sebenarnya refleksi dari dalam batin kita, dalam hati kita. Jadi ini bisa berwujud kebaikan-kebaikan hati Anda misalnya ketika berinteraksi dengan orang lain misalnya. Ketika Anda ditunjukkan foto oleh teman Anda memilih tidak swipe kiri kanan, hanya fokus pada melihat foto yang ditunjukkan saja. Nah, itu adab, ya kan? Adab yang harusnya sih bersumber dari dalam, karena kan Anda secara fisik bisa saja swipe kiri kanan, tapi karena Anda merasa itu bertentangan dengan nilai kesopanan yang Anda apa ya, dapatkan dari orang tua dari kecil, maka Anda memilih tidak swipe kiri kanan. Itu adab dari dalam. Jadi etiket tadi adalah sopan santun, tata cara dalam masyarakat yang membantu kita memelihara hubungan baik dengan sesama manusia, dan ini bisa bersumber dari luar atau dari dalam. Baik, next on the comment section, silakan di-post dulu videonya lagi dan cari satu contoh adab yang menurut Anda itu masih Anda pakai sampai hari ini. Dan ini boleh apa saja, bisa adab dalam bentuk luar maupun adab dalam bentuk yang bersumber dari dalam hati Anda. Baik, selesai dengan adab, kita lanjut dengan akhlak. Nah, akhlak ini kan sudah cukup jelas bahwa sumbernya adalah ajaran agama. Nah, karena sumbernya ajaran agama, mungkin akan ada perbedaan ya yang sifatnya relatif ya dari agama ke agama, tapi pada dasarnya kan memang setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Nah, itu benar, tapi di bagian ada banyak sekali detail-detail tertentu yang kita beda dengan apa ya, praktek keagamaan lah misalnya. Praktek ibadah misalkan kita beda jauh dengan beberapa agama yang lain gitu. Nah, akhlak ini sumbernya itu. Jadi mengutip salah satu pendapat ulama Indonesia yang cukup terkenal saat ini, Ustadz Adi Hidayat, katanya adab itu bersumber dari pendidikan dan akhlak itu bersumber dari adalah bukan bersumber ya, refleksi dari ibadah kita. Jadi Anda mungkin tahu bahwa adab itu di sekolah Anda pelajari bahwa antri itu adalah cara yang cukup umum dilakukan ketika kita mau mendapatkan sesuatu ya, termasuk pelayanan medis misalnya. Ya, kalau Anda datang ke rumah sakit yang orangnya rame dan orang rame ini semua pengen mendapatkan pelayanan medis, maka Anda harus antri. Tapi nah itu pengetahuan untuk antri itu namanya adab. Nah, tapi kalau akhlak, Anda menurut beliau itu bersumber dari kualitas ibadah Anda. Kita semua, bukan Anda saya, tapi saya. Jadi menurut beliau akhlak itu kalau ibadahnya bagus, biasanya akhlaknya bagus. Kalau ibadahnya jelek, maka akhlaknya juga jelek. Dan ini menurut saya sejalan ya dengan teori yang mengatakan bahwa akhlak ini sumbernya memang ajaran agama. Jadi ada banyak sekali
uh, hal-hal yang sudah dijelaskan ya, yang mana yang boleh, mana yang tidak dalam Al-Quran dan hadis misalnya, dan akhlak ini rujukannya itu larangan dan suruhan yang ada dalam ajaran agama kita. Pertanyaan terakhir untuk video ini adalah saya ingin Anda mempost video ini lagi dan memikirkan kira-kira apa perbedaan antara etika, moral, adab, dan akhlak dari segi skop berlakunya. Manakah yang berlaku universal, mana yang berlaku lokal, dan mana yang berlaku universal tapi mutlak. Ada yang universal tapi tidak mutlak. Nah, yang mana itu silahkan ini boleh didiskusikan dengan teman di sebelahnya nanti di kelas, dan kita akan lanjut dengan diskusi mengenai perbedaan-perbedaan antara etika, moral, dan adab dan akhlak lebih lanjut lagi di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya dan pertemuan berikutnya di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.